Di tepi sebuah danau yang tenang, hiduplah seekor kura-kura muda bernama Kiko. Kiko adalah kura-kura yang bake. Namun ia sering merasa jengkel dengan dirinya sendiri. Setiap kali ia ingin pergi ke kebun stroberi, teman-temannya seperti Riri si kelinci dan Didi si rusa sudah sampai di sana lebih dulu dan menghabiskan buah yang paling merah. Aku lelah menjadi lambat, keluh Kiko suatu sore. Aku menghabiskan waktu seharian hanya untuk menyeberangi padang rumput ini, sementara yang lain hanya butuh beberapa detik saja. Suatu hari, Kiko menemukan sebuah benda aneh di pinggir jalan manusia. Benda itu memiliki 4 roda kecil yang bisa berputar sangat cepat. Itu adalah sepasang sepatu roda bekas. Mata Kiko berbinar. Ini dia. Dengan roda ini, aku akan menjadi kura-kura tercepat di dunia. Kiko mengikat sepatu roda itu ke kaki-kakinya yang pendek dengan bantuan beberapa helai rumput yang kuat. Awalnya, ia merasa sangat hebat. Hanya dengan sedikit dorongan, ia meluncur jauh lebih cepat daripada saat ia berjalan biasa. Lihat aku terbang, seru Kiko, bangga. Namun, masalah mulai muncul. Kiko menyadari bahwa ia tidak tahu cara berhenti. Saat ia melewati jalan menurun, kecepatannya menjadi tidak terkendali. Ia meluncur melewati Riri si kelinci dengan kecepatan tinggi. Tapi ia tidak bisa melihat pemandangan di sekitarnya karena semuanya tampak kabur. BRAK, Kiko berakhir di dalam semak-semak berduri setelah menabrak batang pohon. Kepalanya pusing dan tempurungnya kotor. Ia menyadari bahwa meski ia cepat, ia tidak bisa mengendalikan arah gerakannya dengan baik karena tubuhnya tidak dirancang untuk kecepatan seperti itu. Keesokan harinya, pemimpin hutan, seekor burung elang bijak, memberikan sebuah pengumuman. Permata hutan, sebuah batu kristal kecil yang sangat penting untuk menjaga kejernihan air danau, telah hilang terjatuh di sepanjang jalur setapak hutan yang penuh dengan kerikil dan dedaunan kering. Siapapun yang menemukannya akan diberikan hadiah. Riri si kelinci dan Didi si rusa segera berlari dengan kecepatan penuh. Mereka mondar-mondir di sepanjang jalan, berlari ke sana kemari secepat kilat. Kiko juga ingin ikut mencari. Ia sempat terpikir untuk memakai kembali sepatu rodanya. Namun ia memutuskan untuk melepaskannya. Aku akan mencarinya dengan caraku sendiri, gumam Kiko. Kiko mulai berjalan. Sangat pelan, selangkah demi selangkah. Karena Kiko berjalan perlahan, ia bisa melihat setiap jengkal tanah dengan sangat teliti. Ia melihat serangga kecil yang sedang bergotong royong. Ia melihat pola unik di atas daun kering, dan ia melihat hal-hal yang dilewati begitu saja oleh hewan-hewan yang berlari cepat. Tiba-tiba, mata Kiko menangkap sebuah kilauan kecil di bawah akar pohon yang melilit. Karena gerakannya yang tenang, ia tidak menginjak atau melewati benda itu. Benar saja, itu adalah permata hutan yang hilang. Permata itu terjepit di celah sempit yang hanya bisa dilihat jika seseorang merangkak dengan sangat pelan di dekat tanah. Kiko mengambil permata itu dan membawanya kembali ke elang bijak Yuan-Huan lain yang sudah kelelahan berlari bolak-balik, terkejut melihat Kiko yang berhasil menemukannya. Elang bijak tersenyum dan memberikan hadiah berupa kalung bunga kepada Kiko. Kiko, kata elang bijak, banyak hewan bisa berlari cepat, tapi sangat sedikit yang memiliki kesabaran untuk melihat hal-hal kecil. Kecepatan mungkin bisa membawamu sampai ke tujuan dengan cepat, tapi ketelitian akan membantumu menemukan apa yang dicari. Kiko pulang ke rumahnya dengan perasaan puas. Ia memberikan sepatu roda itu kepada seekor kera yang lincah untuk diubah menjadi kereta angkut. Kiko tidak lagi merasa sedih karena lambat. Ia sadar bahwa dengan berjalan perlahan, ia bisa menikmati keindahan dunia yang terlewatkan oleh orang lain dan menemukan keogeben kecil di sepanjang jalannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.